Halo teman-teman, kembali lagi di cerita jam 10 malam. Admin di sini akan membawakan kisah horor, mistis, dan misteri lainnya. Tapi sebelum admin mulai bercerita, tidak ada salahnya untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Apabila kalian suka konten ini, kalian bisa beri like di bawah. Kali ini, admin akan membawakan sebuah cerita yang dimana berasal dari sekitaran DKI Jakarta. Kali ini, cerita yang admin bawakan berasal dari seorang karyawati, sebut saja Sonia. Sonia mengaku, sejak saat itu, dirinya tidak berani untuk pulang malam, apalagi pada malam Kliwon, yang menurut penanggalan Jawa, malam Kliwon merupakan malam mistis yang kental dengan kejadian janggal. Kala itu, pada tahun 1996, Sonia yang baru saja pulang kerja, mendapat kejadian mistis berupa penampakan makhluk gaib. Sonia merupakan seorang buruh pabrik, sekaligus karyawati di salah satu mal besar di Jakarta. Memang tempat kerja Sonia tidak begitu jauh dari kediaman orang tuanya. Diketahui, Sonia merupakan anak sulung dari 7 bersaudara, 3 adik laki-laki dan 3 adik perempuan. Ya, hal inilah yang menjadikan Sonia bekerja keras demi adik-adiknya. Tak jarang, ia pulang hingga larut malam. Kala itu cuaca memang cerah, hanya saja berkabut tebal. Biasanya Sonia diantar jemput oleh sang ayah. Namun pada malam itu, sang ayah jatuh sakit. Mungkin faktor usia, katanya. Sedangkan adiknya yang biasanya menjemputnya, tidak bisa menjemputnya juga. Dikarenakan ada kegiatan di kampus adiknya. Kala itu, Sonia memutuskan untuk berjalan kaki saja, karena dirasa pada saat itu tidak ada kendaraan lagi. Mobil, truk pun tak ada, apalagi angkutan umum seperti Kopaja ataupun angkot. Awalnya, ia mengaku ingin menginap saja di kantor, namun ia mengurungkan niatnya, karena deru bising dari mesin akan membuatnya kesulitan tidur. Jarak rumah Sonia ke pabrik tempat kerjanya sekitar 3 km. Lumayan jauh, namun Sonia tetap berjalan. Ia harus melewati kali, komplek rumah warga, hingga gang kecil. Malam itu, sudah menunjukkan pukul 21.00. Sonia berjalan di sebuah komplek perumahan. Ia memotong jalan dari rute seharusnya. Kabut pekat pun menyelimuti perumahan tersebut. Duh, sial banget gua harus lembur malam-malam gini. Gerutu Sonia, sedangkan ia berjalan pelan-pelan menyusuri gang kecil itu. Kala itu, tidak satupun orang yang masih berkeliaran. Setiap sudut perumahan itu dipenuhi kabut tebal. Lampu jalan tampak menyorot tajam jalanan. Suasana dingin membuat mencekam, ditambah suara jangkrik yang bersaut-sautan. Hingga seorang pengendara motor lewat, yang tak lain adalah tukang ojek sekitaran daerah tersebut. Sebut saja Babe Oben. Ya, Babe Oben memang mengenal Sonia, karena Babe Oben merupakan tetangga dari orang tua Sonia. Neng Sonia pulangnya kenapa malam bener ini, bahaya kan? Kata Babe Oben sembari berhenti dan melihat ke arah Sonia. Ya Be, ini Sonia juga kagak mau, cuman ya lembur kan susah ya Be, kata Sonia. Neng Sonia bareng Babe aja, mari Babe antar ke rumah, tambah Babe Oben. Orang apa Be? Sonia biasa sendiri kan. Paling Babe Sonia udah di jalan ini mah, kata Sonia mengelak. Dia tidak mau merepotkan Babe Oben dengan memberinya tumpangan. Gelap ini Neng, mending Neng Sonia bareng sama Babe aja daripada kenapa-napa di jalan. Bujuk Babe Oben kepada Sonia. Orang apa Be? Seriusan, ini Sonia kagak ngape, bisa kok sendiri. Aman terkendali pokoknya, kata Sonia sambil meyakinkan Babe Oben. Walah sip dah, ntar Neng Sonia hati-hati bae di jalan. Ngeri kenapa-napa soalnya dia malam, kata Babe Oben. Ya udah ya, Babe duluan. Babe mau nutup toko, Babe dulu Neng, tambah Babe Oben. Ya udah Be, hati-hati di jalan ya. Salam buat Encing Mimi sama Dita ya Be, kata Sonia kepada Babe Oben. Kemudian Babe Oben berjalan. Perlahan sosok Babe Oben hilang ditelan kejauhan dan ditelan kabut malam. Sementara malam terus berlanjut, hingga akhirnya Sonia tiba di sebuah jembatan yang konon angker oleh masyarakat sekitar. Duh, gimana nih? Takut banget gua sama nih jembatan. Ngeri ada penampakan ya Allah, panik Sonia saat itu ia berdiri di kejauhan, melihat jembatan tersebut. Ia berjalan pelan ke arah jembatan tersebut. Kabut pekat menyelimuti jembatan tersebut. Di kejauhan, ramai ada beberapa kelompok pria. Sonia awalnya merasa lega karena mengira ia akan aman-aman saja. Namun rasa amannya berubah menjadi petaka. Ia menjadi cemas ketakutan saat melihat gerombolan pria tersebut mulai memojokkan dirinya. Tenang aja Neng, gak usah takut, kita cuma pengen main aja kok Neng, ucap salah satu pria tersebut. Sonia pun berusaha menghalau pria tersebut. Nampaknya Sonia akan diruda paksa oleh gerombolan pria tersebut. Sonia memohon ampun pada pria-pria itu. Namun bukannya mendengarkan Sonia, pria-pria itu malah makin beringas memojokkannya. Hingga tiba-tiba di ujung jembatan, terlihat sosok perempuan berdiri berbaju merah, menatap tajam mereka semua. Perempuan itu menyeringai dari kejauhan. Tampak salah satu seorang pria menghampiri wanita berbaju merah tersebut. Belum sampai ia dekati wanita tersebut, kemudian perempuan berbaju merah tersebut tertawa kencang dan membuat suara yang sangat nyaring.
Pria-pria lainnya mulai merinding dengan kejadian itu. Perempuan itu memiliki wajah yang menyeramkan dan kulit pucat. Memandangi mereka dari kejauhan, Sonia pun yang tampak ketakutan terpaku dengan kejadian tersebut. Wanita berbaju merah tersebut mengusir para laki-laki bejat tersebut hingga tersisa Sonia sendiri. Hantu wanita tersebut berkata sebelum ia menghilang. "Jangan ganggu wanita," katanya dengan suara yang menyeramkan. Sonia yang tak sanggup menyaksikan kejadian mistis itu hanya bisa duduk lemas di pinggir jembatan. Sementara para laki-laki bejat tersebut yang hendak merudah paksanya sudah lari kocar-kacir ke berbagai arah. Sementara itu, wanita berbaju merah yang dikenal dengan si manis jembatan Ancol perlahan menghilang. Sonia menyimpulkan bahwa si manis jembatan Ancol mengingatkan dirinya untuk selalu berhati-hati saat berpergian di malam hari. Berita mengenai keangkaran jembatan tersebut sudah tersebar ke seluruh antero negeri. Kisah mengenai penunggu jembatan, si manis jembatan Ancol. Mulai saat itu, Sonia hampir tidak pernah pulang malam lagi. Hingga saat ini, si manis jembatan Ancol masih mendiami jembatan tersebut, mencari pria bejat yang sudah merudah paksa dirinya dan juga membunuhnya. Bahkan diketahui jembatannya itu masih berdiri sampai saat ini dan masih digunakan layaknya jembatan pada umumnya. Hingga saat ini diketahui bahwa Sonia sudah menikah dan dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Bahkan Sonia mengaku bahwa ia masih ingat dengan kejadian yang ia alami ketika masih bekerja dulu. Begitulah kisah Sonia yang berjumpa dengan si manis jembatan Ancol. Begitulah kisah Sonia yang berjumpa dengan si manis jembatan Ancol. Jika kalian memiliki kisah mistis atau horor lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jika kalian suka video ini, kalian bisa like di bawah. Dan jangan lupa berdoa sebelum tidur, karena siapa tahu ada yang menemani kalian.